Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Restuti Nur Safitri. I am from English Education 4 semester in Muhammadiyah University for Enrekam. Today, I want to explain about step-step translation. So, in his book, dalam bukunya, A Survey of Translation Theory, 1981, Beckett share the 7 stages of translation. Beckett membagi 7 tahap kegiatan penerjemahannya, yaitu 1. Tuning 2. Analysis 3. Understanding 4. Terminology 5. Restructuring 6. Checking 7. Discussion. The first, tuning, penyetelan. Tuning is the convergence of the original text to be translated. Before a person does a translation, a translator transcends the context of the source language. Like the themes of a source language to be translated, the translated text belongs to the spatial economy, social, technology, etc. Or not. At this stage, prior to translation activity, the translator marked out the terms or technique, a defensible definition, and applied in the target language. Tuning, penyetelan, merupakan tahap penyetelan atas teks sumber yang akan diterjemahkan. Sebelum seseorang melakukan penerjemahan, terlebih dahulu penerjemah melakukan penyetelan konteks bahasa sumber. Misalnya, tema dari bahasa sumber yang akan diterjemahkan. Teks yang akan diterjemahkan termaksud dalam khusus, yaitu ekonomi, sosial, teknologi, dan lain-lain, atau tidak. Pada tahap ini, sebelum kegiatan penerjemah dilakukan, penerjemah menandai istilah-istilah teknis, ditemukan definisi, lalu dicarikan padanan dalam bahasa sasaran. The second, analysis. Analysis is the analysis stage of the source language message content, grammatical, and semantic. Merupakan tahap menganalisis isi pesan bahasa sumber secara gramatikal dan semantik. Jadi, maksudnya adalah apabila ditemukan kalimat yang rumit, maka penerjemah akan menganalisis atau memeriksa struktur kalimat tersebut yang bertujuan untuk menyederhanakan kalimat menjadi frase agar kita lebih mudah memahami isi pesan secara keseluruhan. Pada tahap ini, penerjemah menandai istilah-istilah khusus yang sulit dimengerti. The third, understanding, pemahaman. Understanding is state of the reading and understanding of the resource text. At this stage, a translator must break down its sentence in its source language into individual units of word or phrases. At this stage, the working method of translation is understanding, pemahaman, merupakan tahap pembacaan dan pemahaman teks bahasa sumber. Dalam tahap ini, seseorang penerjemah harus menguraikan tiap-tiap kalimat dalam bahasa sumbernya ke dalam satuan-satuan berupa kata-kata atau frase-frase. Dalam tahap ini, metode penerjemah yang dapat digunakan adalah A.
Word of word. Kata demi kata. Dalam menguraikan bahasa sumber, hal yang dilakukan untuk memperoleh keselarasan makna dengan bahasa terjemahan pertama-tama adalah mengulas kata demi kata, frase demi frase, klausa demi klausa, kalimat demi kalimat, dan alinea demi alinea. Di sini, penerjemah mencari makna ekuivalen atau satu per satu. Model ini menekankan bahwa seorang penerjemah yang baik harus mempunyai kepekaan terhadap arti tiap kata, sehingga dapat menerjemahkan makna naskah asli ke dalam bahasa sasaran dengan pilihan kata setepat-tepatnya pula. Penerapan metode kata demi kata memudahkan penerjemah menelusuri makna yang ada dalam kalimat-kalimat rumit tersebut. B. Adaptation. Adaptasi. Metode adaptasi dapat dilakukan dalam menelusuri makna. Ketika penerjemah tidak menemukan kendala dalam terjemahan, karena metode pendekatan ini lebih menekankan pada isi pesan, sedangkan bentuknya disesuaikan dengan bahasa sumber atau berdasarkan segmen pembaca. Metode adaptasi sering kali dilakukan dalam penerjemahan teks-teks sastra, khususnya teks-teks sastra yang syarat dengan muatan budaya dan politik. C. Sinteks. Sintaksis. Model ini berfokus pada penguraian dan pemahaman terhadap struktur kalimat. Beberapa kalimat panjang dan memiliki struktur yang rumit. Sebaiknya diuraikan terlebih dahulu dengan cara menemukan unsur-unsur pembentuk kalimatnya untuk dapat lebih memahami maknanya dan mempermudah penyesuaian bahasa dengan terjemahannya dalam bahasa sasaran. Terminologi, peristilahan. This take the translator thinks of the revelations of the translation in the target language. Focus especially on finding terms. Prepare experience meticulously and harmoniously in the target language. Tahap ini penerjemah memikirkan pengungkapan terjemahan ke dalam bahasa sasaran, terutama berfokus pada menemukan istilah-istilah, ungkapan-ungkapan yang tepat, cermat, dan selaras dalam bahasa sasaran. The fifth, restructuring, perakitan. At this stage, the translators resemble everything that had been fabricated, adapted, and harmonized with the target language. Translator expected to follow the author's tale. In this stage, the translation models that should, among other things. A. Modulation model. Modulation model is a difference of expression in the target language, but it has common sense to expressions in the host language. This model arose from the need to say things in different ways in different language. Model modulasi adalah penggunaan ungkapan-ungkapan yang berbeda dalam bahasa sasaran, namun memiliki pengertian yang sama dengan ungkapan-ungkapan dalam bahasa sumber. Model ini timbul dari kebutuhan untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang berbeda-beda dalam bahasa yang berbeda-beda. The generic model in translation is used of different
patterns in sentence structure but with similarities meaning. This model is needed because many sentence patterns are not the same between language and language. Model generatif dalam penerjemahan adalah penggunaan pola yang berbeda dalam struktur kalimat namun dengan kesamaan makna. Model ini diperlukan karena banyaknya pola kalimat yang tidak sama antara satu bahasa dengan bahasa lainnya. C. Integral model. This model is especially needed when it comes to advanced texts such as poetry or poetry. The harmonious shape and rhyme in the source language must be consistent with that found in the target language. Model ini terutama diperlukan bila hendak menerjemahkan teks yang canggih seperti sajak atau puisi. Kesesuaian bentuk dan rima dalam bahasa sumber harus terjaga konsistennya dengan yang terdapat dalam bahasa sasaran. The sixth, checking, pengecekan. In this text, the translator checking in the first translation in the first draft. The translator marks the errors of the translation section. Errors in wording, punctuation, and wording in order to produce effective sentence. Dalam tahap ini, penerjemah memeriksa kembali hasil terjemahan pertama dalam draft. Pertama, penerjemah menandai kesalahan-kesalahan pada bagian-bagian terjemahan, kesalahan dalam penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan susunan-susunan kalimatnya untuk menghasilkan kalimat yang efektif. The last, discussion, pembicaraan. Call it into question. This is best done with interactive models, interactive discussions, translators, and others referred to as expert advisors in the field, exchanging information to listen possible meanings in their translations. Tahap ini sebaiknya dilakukan dengan model interaktif dalam perbincangan interaktif. Penerjemah dan pihak lain yang disebut sebagai penasehat yang ahli di bidang yang bersangkutan saling bertukar informasi demi memperkecil kemungkinan adanya penyelewengan arti dalam hasil terjemahannya. Well, I think enough. Thank you very much for your kind attention. If there are any words at my speak, I will say sorry about that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks ya, don't forget like, comment, and subscribe.